Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang aku kangen kamu. Jadi siapa yang merindukan dirimu? Di sini aku bakalan cek energi kamu, terus energi dia. Kita lihat dianya siapa, terus apa yang pengen dia sampaikan. Oke? Fokus sama energi kamu sendiri untuk kalian yang baru channel aku. Hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Dan bijaklah dalam menelaah informasi yang diberikan. Jadi proses dulu, disesuaikan sama realita. This is fun reading, diperuntukkan kolektif. Jadi banyak orang yang kebaca. Energi bisa rasa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi you need to know. Energi kamu energi feminine or masculine, energi kamu energi yang mana di sini. Oke? Okay? Kalau kalian yang meminta untuk suara aku dikencangkan, mohon maaf, aku lagi sakit, jadi suara aku nggak bisa kencang-kencang. Oke? Okay? Jadi nikmatin pembacaannya, fokus dengan energi kamu, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi kita bakalan cek energi dulu. Just spread guidance, live power like guiding results, give information and protection to set through people who watch this video need to know their energy right now. People who watch this video current energy. Lagi banyak yang menarik diri, lagi banyak berada di sebuah kebingungan atau dalam kebingungan, konflik batin terasa banget di sini. Dari energi The Eight of Swords itu nunjukin orang-orang yang sedang berada dalam belenggu pikiran sendiri. Jadi banyak yang kamu pikirkan tentang dinamika kehidupan dan masalah-masalah kehidupan. Dari energi The Hermit itu menarik diri dari sosial. Jadi aduh ntar dulu deh kalau hangout, aduh nanti dulu deh kalau main-main, aku pengen sendiri dulu gitu. The Hermit itu adalah kartu pendewasaan diri, dimana masalah yang kamu hadapin itu untuk mendewasakan dirimu. Jadi kadang-kadang manusia fokusnya hanya masalahnya saja tanpa mencari solusi. Saat kamu sudah looking for solution, itu berarti kamu sudah dewasa. Jadi apapun yang terjadi sekarang, dinikmatin, dipelajari, lihat solusi, cari solusi, dan belajar untuk menenangkan diri. Ini ada kabut di sini. It means there's a illusion yang agak mengganggu dirimu. Jadi pertama gini, dari ada sebuah ilusi dalam kehidupan kita, berarti kitanya harus buka mata. Buka mata tuh bukan hanya secara harafiah kamu melek ya, tapi menyadarkan diri dari kadang-kadang kitanya tuh mengelabui diri kita sendiri. Kadang-kadang kita membohongi diri kita sendiri. Momen mana yang kita itu ternyata mengabaikan pesan-pesan yang semesta kasih, atau mengabaikan pesan-pesan yang jati diri kita yang higher self kita sendiri kasih. Nah, the hermit itu you looking for the light. Kamu lihat jawabannya sebenarnya udah di depan mata, tapi kadang-kadang manusia tuh nggak suka sama jawabannya. Belajar untuk menerima itu, gitu. Belajar untuk tidak escaping, tidak melarikan diri dari sebuah masalah, karena kamu gini, kamu menghadapi masalah terus kamu fokusnya malah ke kerjaan. Contoh ada masalah percintaan, malah melarikan diri ke pekerjaan. It's not something yang kita bilang healing, karena itu namanya melarikan diri. The problem is still there, mau kapanpun masih ada di situ. Kalau kamu lari itu makin ngejar. Semakin kamu bisa mendewasakan diri dan menghadapi dan merasakan apa yang harusnya memang rasakan, semakin masalah itu cepat kelar gitu. Jadi dari Eight of Swords, jangan sampai kamu membelenggu sama pemikiran sendiri. Use your intuition, gunakan kebijakan dan kedewasaan. Ini udah waktunya kamu mendewasakan diri. And then di sini ada energi The Six of Pentacles, ada energi Virgo, Taurus, and then di sini ada energi Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Cek summarizingnya kalau ngomongin soal zodiak. Ada fase kita harus memberi. Semesta tuh udah ngasih kita banyak hal dalam, mungkin banyak yang gak nyadar kalau banyak blessing, but focus on the blessing. Jadi
udah harus mulai fokusnya ke hal-hal positif yang kita dapat, bukan hal yang negatif saja. Dan saat momen seperti itu, kita harus bisa membagi apa yang kita punya, bukan hanya dalam konsep finansial ya, tapi apapun. You have skill, kamu pintar matematika, kamu bisa ngajarin orang matematika, kamu bisa ngajarin adik kamu matematika, apapun itu yang you exist in this world, kamu hidup di dunia ini, yang kamu hadapin apa, orang tua seperti apa, keluarga kayak gimana, apa yang mereka butuhkan, what you can give to them. Itu fokus juga sama hal seperti itu. Dari Six of Pentacle ini ngomongin kadang-kadang manusia ada yang tangannya di atas, tangannya di bawah. Ada yang di sini ada 50-50. 50% dari kalian ada yang di fase menerima blessing, 50% lagi, 50% lagi di fase untuk mampu untuk memberikan blessing ke orang-orang sekitar. So, kita bakalan lihat pesan from your spirit guide for you. Sekali lagi, kalau kalian berharap suara aku kencang, mohon maaf, aku lagi gak enak badan. Tenggorokan aku tuh lagi fase penyembuhan. Aku punya mandel, jadi masih bengkak, dan ini juga masih mendem banget. Kalau misal aku paksakan keras-keras, yang ada tambah sakit aku ya. Jadi sabar ya. Mahavatar Babaji, Soul Expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Kamu akhirnya memahami kenapa itu terjadi, hal-hal yang kamu hadapin, kenapa kamu temenan sama si A, sama si B, kenapa kamu ketemu sama dia, ketemu sama yang itu, yang kemarin. Jadi kamu sudah mulai memahami. Dan di sini bukan hanya spesifik ke percintaan, jadi dampak pemahaman tersebut kemana-mana. Cosmic getaway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous change are occurring. Pikiran manusia itu punya power yang luar biasa. Apa yang kamu pikirkan sebenarnya itu terjadi. Mungkin tidak secara kasat mata kamu melihat itu terjadi, tapi semesta itu bakalan bantu. Caranya mungkin secara datangnya tiba-tiba, atau bagaikan surprise untuk diri kamu. Just a miracle change, jadi perubahan-perubahan yang jadinya tuh secara keajaiban. So aku bakalan cek energi dianya. Siapa yang merindukan dirimu? There's spirit guide, angels, and control like that. Says, tell me about the person that really missing the people. Watch this video right now. Energinya, orangnya pembawaannya itu keibuan. Dia itu penuh dengan kasih sayang. Orangnya juga pintar dalam berbisnis, dalam bekerja. Dia orang yang mandiri tapi bukan yang dominasi. Dia orang yang cukup paham untuk menurunkan egonya. Dia orang yang lemah lembut di hati. Orangnya juga kalau aku lihat penyayang binatang, penyayang anak kecil. Dari energi The Empress sendiri ada sisi keibuan yang muncul. Mau kamu dealing sama perempuan atau laki-laki, ada sisi keibuan yang suka ngayomin, suka suka masak bahkan, atau suka bersih-bersih rumah, atau bahkan sesimpel kayak sikap. Jadi sikapnya bijaksana tanpa mendominasi. Aku lihat dari energi The Empress, energinya tuh saat ini penuh dengan abundance, kemakmuran. Dia juga lagi makmur di pekerjaan atau di finansial. Kalau dari energi The Empress sendiri lagi pasif banget memang, karena di percintaannya dia punya choices, punya pilihan. Dari energi The Lovers lagi falling in love, lagi merasakan debaran-debaran cinta, tapi juga yang tadi aku bilang lagi merasakan ada di posisi aku bisa milih loh gitu. Energinya di sini juga lagi fokus ke pertemanan atau social life. Dia tuh nggak mencari pasangan kalau kayak gini, cuman lagi menikmati keberadaan. Dia menikmati cinta yang dikasih teman-teman, menikmati cinta yang dikasih sama orang tua, menikmati cinta yang dikasih pilihan sama semesta. Dari sini kamu bisa dealing sama energi Gemini, kamu bisa dealing sama Taurus, sama Cancer, sama Pisces dan Scorpio.
Kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau aku lihat juga orangnya bersahaja, sederhana. Sederhana tuh dalam konsep keinginannya dia tuh nggak macam-macam, tapi semesta ngasih dia banyak. Kalau aku lihat di sini, dia juga orang yang suka lagi fokus dekorasi, lagi fokus membenahi, lagi fokus um, kayak melihat hal yang indah-indah di sini. Karena it's about visual, lagi fokus sama visualnya dia, lagi fokus sama dirinya sendiri. Dari The Empress di sini there's some apa ya? Ada sisi dia yang dingin. Kalau secara energi saat ini lagi di fase cold untuk orang-orang sekitar, tapi entah kenapa coldnya dia itu justru memberikan kenyamanan untuk orang-orang sekitar. Jadi dia giving space untuk orang-orang sekitarnya dia. Orangnya cukup beruntung. Energinya saat ini lagi bagus banget, auranya lagi terpancar, lagi bersinar kok bisa dibilang. Ini kalau misal kamu lihat wajahnya kayak glowing gitu loh, ada sinar yang entah kenapa kalau lihat wajahnya tuh kayak nyaman banget. Oke, kita bakalan lihat spesifik ya, who is this person. There is spirit guide, angelic empowered like God nurses. I'm gonna say my ego so I can speak the truth, information and protection to set people watch this video. Listen my ego so I can speak the truth, give information and protection to set people watch this video. Tell me about the person that really missing you right now. Ada the Nine of Wands. Who is this person that missing you? Ada the Knight of Coins. Ada the Three of Swords. Ada the Strength sama ada the Queen of Coins. Okay. Dia ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo, ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Fire sign. Cuman kalau aku lihat di sini dia adalah orang yang pertama gini, dia punya kesempatan di masa lalu sama dirimu, tapi kesempatannya tidak diambil sama dia, atau dia mengecewakan dirimu, atau ada kebalikan. Jadi karena ini energinya kolektif, jadi bisa vice versa. Pokoknya ada yang pernah dikecewakan atau mengecewakan. Dari energi Three of Swords di sini kamu dealing sama seseorang yang berada di third party situation. Karena ada Three of Cups dan Three of Swords, karena dia juga punya pilihan. But Three of Swords itu orang yang sedang patah hati. Dia merasakan kekecewaan, dia merasa cintanya kandas, dia merasa kalau ada ada sebuah kayak janji mungkin yang dia pernah sampaikan itu dia tidak bisa tepati atau sebaliknya gitu, jadi penyesalan juga. Dari energi The Strength ini juga nunjukin seseorang yang sebenarnya di luarnya itu sangat confidence, percaya dirinya luar biasa, tapi dia orang yang cukup manja. Jadi kalau dari The Strength itu dia punya sisi clingy atau selalu pengen nempel. Dari Queen of Coins itu dia adalah seseorang yang finansialnya bagus. Dia menjalani pekerjaan yang bukan corporate kalau aku lihat. Dia lebih prefer dia jadi bosnya dirinya sendiri, kayak berusaha, punya usaha, jalanin bisnis keluarga atau bisnisnya sendiri, atau apapun yang berhubungan sama pekerjaan yang tidak terbelenggu oleh waktu dan sistem korporat. Dan di sini dari The Nine of Wands itu dia adalah orang yang punya ketakutan. Jadi ketakutan soal percintaan karena dia punya isu-isu di masa lalu. Nine of Wands itu kayak gini loh, kita pernah merasakan sakit. Jadi saat kita ketemu orang baru kan kita defensif. Nah, energinya seperti itu. Cuman kalau aku lihat di sini ini jauh ke belakang. This is trauma about the past. Jadi kalau aku lihat di masa kecilnya dia punya kekecewaan yang luar biasa, akhirnya membentuk dia jadi seperti ini. Dari The Nine of Coins, dia adalah seseorang yang cukup pasif. Jadi dia banyak menikmati. Dia orang yang kalau pacaran atau dalam berhubungan, dia tipe yang PDKT-nya lumayan lama, panjang. Dia bukan yang satset gitu. Gak bisa dia satset. Orangnya juga kalau dari segi penampilan, pembawaannya kalem,
style cool, jadi cara berpakaiannya juga casual, tapi juga dia tidak bukan berarti kayak acak-acakan yang tidak peduli tentang penampilan ya. Dia peduli sama penampilan, tapi dia tidak mau melebihi, kayak dia tidak mau jadi sumber, the center of attention. Dia tidak mau jadi orang yang diperhatikan banget dengan cara penampilannya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia juga balik lagi cukup makmur, dia mampu untuk jadi master atau jadi expertise di bidangnya dia. Dari energi, di sini ada the cow, the crocodiles, di sini juga serpent. Pertama dalam segi pertemanan, dia pintar, dia tahu mana orang yang baik mana yang enggak. Cuman dia bukan orang yang memusuhi, menjauhi orang. Kalau ada orang yang manfaatin dia juga biasa aja. Ada orang yang jahat sama dia biasa aja. Dia tetap berteman, cuman dia tahu porsinya seperti apa. Kedua, dia adalah sosok orang yang cukup ahli di bidang pekerjaannya dia. Jadi dia sangat-sangat dicari orang. Kalau bisa dibilang dia master gitu di bidangnya dia, kayak dia sudah mengalami perjalanan cukup panjang atau sudah mengalami masa trial error soal pekerjaannya dia cukup lama. Jadi dia cukup bisa dibilang ahli lah di bidangnya dia. Dan dari energi the cow di sini, ini ngomongin soal abundance, kemakmuran. Orang yang juga penuh dengan, pertama sopan, tapi dia juga tahu sopan santun, moralnya bagus, integritasnya bagus, dia punya finansial yang bagus, tapi nggak ada sisi arogan, jadi dia tetap bisa bersahaja, dan itu datangnya dari sisi empati yang luar biasa gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Tell me more about who is this person that really missing you right now. Three of Pentacle, dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia, but kebanyakan dari mereka adalah orang yang bekerja di bidang creative industry. Banyak ya sekarang creative industry, bikin konten, art, seni, bikin lukisan, bikin music, and then advertising juga masuk di sini. Apapun yang berhubungan dengan tanaman atau sesuatu yang indah-indah juga, sesuatu yang berbau dekorasi juga masuk. Jadi kalau dari keadaan Three of Pentacles sendiri, kalian bisa bekerja sama sebenarnya. Kalau dari sini orangnya laki, beruntung. Sini ada the Six of Pentacles. Dia orang dermawan, suka membagi, suka memberi. Jadi dia tidak peduli ya, aku mau dikasih apa sama mereka, yang penting aku baik sama mereka gitu. Jadi tipenya seperti itu. Energinya di sini punya banyak pilihan soal percintaan. There's a lot of option. Orang kayak gini, karena yang tadi aku bilang, dia lagi di fase bisa memilih. Jadi dia nggak mau terburu-buru untuk memilih atau menentukan pilihan. The Prince of Chalice, orangnya juga romantis. It's like living in the rose-colored glasses. Itu artinya kayak dia suka romance, dia suka nonton film-film romantis, dia juga suka like hopeless romantic lah orangnya. Jadi suka dengerin lagu-lagu romantis. Dia meromantisasikan everything di dalam hidupnya dia. Jadi agak hopeless romantic, dan kadang-kadang romansnya dia tuh agak lebay. Dari energi Seven of Wands ini nunjukin orang yang defensif. Dia itu mampu bertahan di segala situasi kondisi. Baik, lagi-lagi kalau di sini aku lihatnya bukan tipe orang yang gampang terpengaruh ya, karena prinsipnya kuat gitu. Ini dari Seven of Wands di sini, dia itu punya perasaan yang dalam, empatinya luar biasa. Orang yang empatinya luar biasa, change-nya 2.
tenggelam sama perasaannya dia sendiri, perasaan yang dia serap dari orang-orang lain, atau dia mampu untuk beradaptasi karena memang sudah menjalani kehidupan ini cukup lama sampai-sampai dia udah bisa membiasakan diri. Jadi yang namanya orang-orang yang empat itu bisa merasakan teman-temannya rasanya seperti apa. Kalau nggak bisa handle itu bakalan galau luar biasa. Tapi kalau ini dia sudah mampu galau. Jadi dia tahu nih mana di teman-temannya dia yang aduh lagi galau nih teman aku nih. Ya udah deh. Gimana caranya biar bisa bikin happy tapi dianya nggak akan terpengaruh gitu. Pinter mengolah emosi. So kita bakal lihat why this person missing you. Dan apa yang pengen dia sampaikan. Why this person missing you. Why this person missing the people who watch this video. What this person want to say. Pertama, kalau aku lihat missingnya memang karena dari keberadaan diri kamu ya. Jadi balik lagi ke logic. Contoh kamu sering ngobrol sama dia, tiba-tiba ngobrol gitu. The Two of Swords, ada fase dimana mungkin dia tuh kayak banyak sharing sama dirimu. Dia di sini banyak mencari jawaban, gak ketemu jawaban. Jadi dia missing atau merindukan conversation that you have. Kalau dari energi The King of Swords, missing aja karena dia mikirin terus. Terus dari energi Page of Pentacle itu nunjukin kalau keberadaan. Jadi rindunya karena adanya dirimu. Alasannya kenapa dia rindu karena berarti keadaannya saat ini sedang tidak ada maybe komunikasi, atau sedang tidak ada, kamu gak ada di hidupnya lah gitu. Atau kadang-kadang pernah gak sih kamu berada di dalam satu lingkungan, kita secara badan ada tapi soul kita tuh gak ada di situ, kayak kita tidak terlalu memperdulikan sekitar karena kita fokus sama hal lain. Dia juga seperti itu. Kadang-kadang kita ngerasa oke, ini ada nih sebelah aku tapi kemana-mana dianya gitu, ngerti kan? Nah dia ini di fase ini. Dari Hangman, apa yang pengen dia sampaikan ini sebenarnya ngomongin soal dia tuh mau menyampaikan sesuatu tapi ini stucknya di mental, jadi nggak banyak yang dia pengen sampaikan gitu. Kalau dari energi The Hangman itu dibilang untuk sabar dan pasif, dan dari energi Queen of Wands ini ngomongin soal passion, tumbuh. Jadi ada gairah, atau bisa dibilang gini, aku kalau dia bisa ngomong ya, aku kangen akan keberadaan diri kamu as a person, sebagai sosok yang ada di lingkungan aku atau di sisi aku, dan sosokmu itu memberikan kehangatan. Jadi there's a fire that you have, atau misalnya ada passion, gairah-gairah yang kamu punya, itu yang dirindukan juga. So kita bakalan lihat lagi this person want to say to you. Dia itu kangen wajangan-wajangan atau obrolan yang kamu berikan, kedewasaan dirimu. Di sini apa yang pengen dia sampaikan, dia fokus sama apa yang harus dia raih dulu. Ace of Cups itu gini, sebenarnya dia menyayangkan keadaan yang kemarin. Ada sesuatu yang disayangkan, tapi kita harus tetap menjalani kehidupan gitu. Aku bakalan lihat ya pesan-pesan dari Oracle card for you untuk percintaan dirimu. Banyak banget, I just need to card. Okay, unrequited love. There's not enough attraction to or chemistry to keep this relationship going. Gini, kita kan kalau misalnya berhubungan ada rasa suka nih, contoh satu sama lain, tapi kalau tidak ada yang usaha dari kedua belah pihak, itu yang namanya api itu bakalan padam gitu. Sama kayak cinta yang seperti ini,
You deserve love, you are lovable. Percaya kalau kamu berhak untuk mendapatkan cinta. And then aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Ten of Cups, ada the Lovers. Dia punya pilihan, sama kamu juga punya pilihan. Kamu mau maju bergerak atau tidak. Kamu mau nunjukin you can earn love, menerima cinta dan memberikan cinta atau tidak gitu. Dari energi Ten of Cups ini keharmonisan, dari the Lovers itu sebuah pertemuan dan kalian berdua bisa saling menundukkan satu sama lain. Jadi kan manusia ini kita punya ego ya masing-masing. Egonya dia bisa ditundukkan sama diri kamu dan sebaliknya juga seperti itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading, linknya ada di bawah. Klik linknya. Jadi nanti tinggal langsung ke, harap sabar ya, tunggu balasan satu-satu. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Jaga kesehatan semuanya.